Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Sinautek. Kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 12 baik SMA maupun SMK sesuai dengan kurikulum 2013 revisi tahun 2019. Kali ini kita akan membahas bab 7, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Sebelum memulai pembelajaran, mari membaca Al-Quran dengan tartil. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Yang akan kita baca kali ini yaitu Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. صدق الله العظيم. Pengertian qada dan qadar. Qada yaitu secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, takaran, atau sifat. Adapun secara istilah, yaitu ketetapan Allah yang tercatat di Lauh Mahfuz atau papan yang terpelihara sejak zaman azali. Sedangkan qadar secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Adapun secara istilah, yaitu ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atau qadir atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ciptaan Allah ada kalanya terwujud setelah melalui proses alam atau mengikuti hukum sebab akibat, yakni disebut al-khalqu. Seperti wujudnya anak karena adanya orang tua, dan wujudnya harta benda karena hasil usaha manusia. Ada kalanya ciptaan Allah terwujud seketika tanpa proses, yakni disebut al-amru, kun fayakun, jadilah maka jadi. Seperti wujudnya Nabi Isa tanpa ada bapaknya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa menggunakan kata-kata takdir, padahal yang dimaksud adalah qada dan qadar. Macam-macam takdir atau qada dan qadar. Yang pertama yaitu takdir mubrom, dan yang kedua yaitu takdir mu'allaq. Kita akan membahas satu persatu. Takdir mubrom yaitu takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Contohnya, setiap makhluk pasti akan mengalami mati. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Shadaqallahul azim. Artinya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Quran Surat Al-Imran ayat 185.
Takdir yang kedua yaitu takdir mu'allaq, yaitu takdir yang masih dapat diubah melalui usaha manusia. Setiap hamba diberi kesempatan oleh Allah untuk berusaha mengubah keadaan dirinya menjadi lebih baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yukhayyiru ma biqawmin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mau mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Contoh dari takdir mu'allaq yaitu bekerja keras bisa merubah orang yang tadinya miskin menjadi kaya. Rajin belajar bisa merubah orang yang tadinya bodoh menjadi pintar. Dan contoh-contoh yang lainnya. Perbedaan pendapat tentang qada dan qadar. Yang pertama dari kaum Jabariyah. Kaum Jabariyah berpendangan bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas dalam hidupnya dan segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Pandangan ini cenderung membuat hidup sudah ditentukan oleh Allah. Adapun kaum yang kedua yaitu kaum Qadariyah. Kaum Qadariyah berpandangan bahwa Allah memberikan kebebasan pada manusia untuk menentukan jalan hidupnya. Oleh karena itu, apapun yang diperbuat oleh manusia adalah berkat usaha dan kemampuannya sendiri, serta tidak ada lagi campur tangan Allah di dalamnya. Dalil nakli dan dalil akli tentang qada dan qadar. Yang pertama, dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Banyak sekali dalil mengenai keimanan terhadap qada dan qadar, antara lain sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul azim. Artinya, katakanlah, sesekali-sekali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang beriman harus bertawakal. Yang kedua, dalil akli. Dalil akli yaitu dalil yang diambil dari akal yang sehat. Akal sehat membenarkan adanya kejadian di luar kehendak manusia. Akal sehat juga mengakui adanya peraturan, ukuran, undang-undang, sifat serta hukum alam atau yang disebut dengan sunatullah yang berlaku bagi alam semesta, seperti api bersifat panas, tanah bersifat padat, atau air laut terasa asin. Orang yang ingin pintar harus belajar, ingin kaya harus berusaha. Takdir, ikhtiar, dan tawakal. Takdir sebagaimana telah dijelaskan adalah takaran, ukuran, ketetapan, peraturan, undang-undang yang diciptakan Allah dan tertulis di Lauh Mahfuz sejak zaman azali dan berlaku bagi semua makhluknya. Sedangkan ikhtiar yaitu berusaha melakukan segala daya dan upaya untuk mencapai sesuatu sesuai dengan yang dikehendaki. Antara takdir dan ikhtiar mempunyai hubungan yang erat dan merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Adapun tawakal yaitu sikap pasrah dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Ajaran tawakal ini menanamkan kesan bahwa manusia hanya memiliki hak dan berusaha, sedangkan ketentuan terakhir tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fungsi beriman pada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari.
Yang pertama, mendorong kemajuan dan kemakmuran. Kedua, menghindari sifat sombong. Ketiga, melatih berhusnudzon atau berprasangka baik. Yang keempat, melatih kesabaran. Dan yang kelima, terhindar dari sifat ragu dan penakut. Perilaku cerminan iman kepada qada dan qadar. Pertama, yakin terhadap qada dan qadar dari Allah, karena pada hakikatnya qada dan qadar tersebut sangat logis atau masuk akal. Pemahaman yang menyeluruh mengenai qada dan qadar akan melahirkan pribadi yang mau bekerja keras dalam meraih sesuatu. Allah tidak akan menyalahi hukumnya atau sunatullah, sehingga manusia harus yakin akan kekuasaannya atas hidup dan kehidupan manusia. Kita tidak boleh sombong apabila kita berhasil meraih sesuatu, karena semua itu tidak semata-mata atas usaha kita sendiri. Tidak boleh putus asa karena senantiasa husnudzon pada keadilan Allah, dan bersyukur apabila memperoleh rezeki apapun bentuknya, dan senantiasa bersabar apabila mendapatkan ujian atau musibah. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, Allah telah menggariskan hukumnya dalam qada dan qadar. Dengan pemahaman yang benar, kita mampu menjadi pribadi yang optimis dengan melakukan doa dan ikhtiar serta tawakal. Yang kedua, dengan memahami qada dan qadar, kita tidak akan memiliki prasangka buruk baik kepada Allah maupun kepada makhluknya. Hikmah yang ketiga, dengan memahami qada dan qadar, kita dapat menyadari bahwa segala yang diciptakan dan yang terjadi di dunia ini tidak pernah luput dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah yang keempat, yaitu manusia berhak memilih untuk melakukan sesuatu. Dengan kesadaran itu, konsekuensi yang akan diterima di akhirat kelak yang berupa ganjaran surga dan neraka menjadikan keniscayaan bagi setiap manusia. Untuk update materi selanjutnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.